Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma judul di Shopee yang terbaru ya guys ya. Oke, jadi algoritma judul ini tuh yang terbaru ya, bukan yang kayak kemarin-kemarin ya guys ya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu kan kita pakai spam, terus juga pakai kata-kata yang berulang ya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan bahas algoritma yang terbaru yang ini tuh judulnya lebih simple, terus juga lebih mudah dipahami, dan lebih mudah kalian praktekkan untuk kalian optimasi di produk kalian guys ya. Oke, kayak gimana untuk algoritma judul terbaru di Shopee ini? Langsung saja ya, kita bahas satu persatu. Let's go. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini sebagai disclaimer dulu ya guys ya. Untuk kalian yang produknya itu udah laris gitu ya, yang penjualannya udah banyak ya, jangan diganti ya judulnya ya. Walaupun ini saya kasih bocoran algoritma judul produk terbaru, tapi untuk produk kalian yang udah laris dan udah banyak penjualan, jangan diotak-atik judulnya ya. Oke? Kenapa? Karena takutnya guys, kalau misalnya judulnya kalian otak-atik gitu ya, kalian ganti, belum tentu gitu ya performanya bagus seperti yang awalnya. Bisa jadi performa produk yang laris kalian itu menjadi turun dan akhirnya tidak ada penjualan gara-gara judulnya kalian ganti. Jadi saran saya, terapkan untuk algoritma judul produk terbaru ini di produk terbaru kalian ya. Jangan di produk yang udah lama, yang udah ada penjualan di toko kalian. Oke, untuk algoritma judul produk terbaru itu kita nggak perlu pakai kata kunci yang pengulangan. Kita cukup pakai kata yang simple aja, seperti yang saya bilang di awal tadi guys. Karena kenapa? Karena algoritma judul produk yang terbaru ini guys, itu sudah menyesuaikan gitu ya. Nih misalnya nih, kita itu judul produknya ya, kita jualan misalnya produk kaos kerap pria lengan panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai gitu ya kata kunci atau judul produknya kita kasih nama kaos pria lengan panjang, terus ada orang yang search gitu ya di pencariannya Shopee, dia itu search dengan kata baju pria lengan panjang. Nah, kemungkinan besar produk kita itu masih bisa muncul guys, walaupun di kata kunci nama produk kita itu nggak ada kata baju gitu ya, tapi kemungkinan besar masih bisa muncul asalkan masih relevan gitu ya guys ya. Jadi algoritmanya sendiri yang akan memunculkan secara otomatis ya, atau bisa dibilang ya menyesuaikan lah ya guys ya. Kalau misalnya yang dicari pembeli itu masih sama gitu ya. Kalau misalnya kita jualan kaos sama baju kan kurang lebih sama gitu ya guys. Begitupun juga saat ada orang yang mencari atasan pria lengan panjang, kemungkinan besar kalau misalnya performa produk kita bagus, produk kita masih bisa muncul guys, walaupun di judul kita nggak ada kata atasan ya. Jadi seperti itulah ya untuk algoritmanya ya guys ya. Kita nggak perlu pakai kata kunci yang berulang. Kalau misalnya saya ngasih tips di video-video kemarin untuk judul produk Shopee, itu kan kita bisa pakai kata misalnya kaos pria lengan panjang, terus kita pakai kata lagi kaos pria hitam gitu ya, terus kata spasi lagi, terus kita pakai kata baju pria, terus kita pakai lagi kata baju kaos pria. Akhirnya ada pengulangan banyak di situ ya. Mulai dari kata kaosnya ada pengulangan, dari kata bajunya pun juga ada pengulangan, sampai dari kata pria pun juga ada pengulangan. Ya intinya banyak pengulangan di situlah. Nah itu kalau misalnya kayak gitu guys ya, itu menurut saya dari algoritmanya itu tidak disukai ya guys. Kalau misalnya kata kunci kita itu banyak pengulangannya, jadi mendingan kalian buat aja yang simple untuk produk terbaru kalian, karena si algoritmanya sudah menyesuaikan sendiri. Nah ini kita akan coba buktikan ya. Nah ini kita akan coba untuk cari kata kaos pria lengan panjang gitu ya guys. Nah ini kita coba lihat-lihat ya produk-produknya nih ya. Kita akan cek ada salah satu produk yang tidak menggunakan kata kaos ya. Ini misalnya baju kaos, ini menggunakan kata kaos, ini juga kaos. Oh ini, nah ini ya baju lengan panjang ini. Nah di sini kita bisa lihat ya, baju lengan pria terus motif sablon, nggak ada kata kaosnya guys ya. Tapi dia masih bisa muncul ya guys, walaupun nggak ada kata kaosnya ya. Jadi kalau misalnya produk kita itu bagus gitu ya performanya, dan walaupun di judul kita itu nggak ada kata kaos dan ada orang yang nge-search dengan kata kaos, kemungkinan besar produk kita masih bisa muncul karena algoritmanya menyesuaikan ya guys. Nah sekarang saya akan jelaskan untuk rumus membuat judul produk ya, yang biasanya saya pakai untuk produk-produk terbaru di toko saya guys, yaitu adalah brand, terus kata kunci 2-5 ya, terus lagi adalah spesifikasi produk. Nah ini sebagai contoh, misalnya saya jualan skincare dengan merek Scarlett, yaitu adalah facial wash gitu ya, atau sabun wajahnya.
maka judul yang saya gunakan adalah nama brandnya ya, yaitu misalnya Scarlett. Terus kata kuncinya, nah ini misalnya adalah sabun wajah pria ya, atau biasanya itu adalah facial wash ya, facial wash pria. Jadi di situ adalah kata kunci facial wash pria, itu 3 kata kunci berarti ya. Terus ditambah lagi spesifikasi produk. Nah misalnya untuk sabun wajahnya ini tuh adalah 100 ml ya, maka saya tambahkan 100 ml, berarti judulnya adalah Scarlett facial wash pria 100 ml gitu ya guys. Jadi Scarlett adalah nama brandnya, facial wash pria adalah kata kuncinya, dan 100 ml adalah spesifikasi produknya ya. Jadi seperti itulah rumus judul yang baik ya guys ya untuk algoritma terbaru di Shopee ini. Terus selanjutnya adalah maksimalkan di 48 karakter utama. Jadi algoritmanya itu lebih perform kalau misalnya kita maksimalin di 48 ya karakter. Jadi di Shopee kan kita bisa menambahkan sampai 250-an karakter ya kata kunci ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa maksimalkan di 48 ya. Karena itu yang bagus untuk algoritma, dan juga itu juga yang kelihatan ya di halaman pencarian saat pembeli itu mencari produk kita. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, saat ini, nah ini ya guys ya. Ini itu judulnya yang kelihatan itu sekitar 45 karakteran ya guys ya. Mulai dari kata kaos ini sampai ini 24S ini ya guys ya. Ini kalian nanti hitung aja, itu kurang lebih nanti 45 karakter yang kelihatan guys. Jadi kalian bisa maksimalkan di situnya ya guys ya, untuk menggunakan kata kunci yang enak dibaca dan juga simple ya. Karena menurut saya ya, kalau misalnya judul kita itu aneh gitu ya, misalnya ada pengulangan-pengulangan, itu biasanya customer juga yang ngelihatnya aneh gitu ya guys ya. Jadi lebih baik kita gunakan aja judul yang simple ya. Oke, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan Shopee sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan diskon voucher Shopee ini hanya berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Jadi setelah 30 September gitu ya, kode ini nggak bisa digunakan guys. Nah, kode iklan sendiri ini, cara pakainya itu seperti ini ya guys. Kalian tinggal langsung aja ke iklan Shopee. Setelah itu nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja isi saldo. Ya bisa dibilang kayak top up saldo seperti biasanya lah ya. Nah, berikut di sini kan ada tampilan ini ya, nominal yang mau kalian top up ya. Ada 25.000 sampai 50 juta. Kalian mau top up 25.000 juga masih bisa digunakan ya. Kalian top up 50 juta juga kode voucher ini bisa digunakan karena tanpa minimum pembelian ya guys. Misalnya di sini saya sebagai contoh mau top up 25.000 nih ya, yang paling murah nih pilihannya. Terus selanjutnya di sini kalian klik ini ya, voucher lainnya ya, untuk memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya itu ini guys, Sony, huruf kapital semua ya, Sony Kurniawan 25K ya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik pakai aja. Nah, setelah kalian klik pakai, nanti otomatis di sini akan ke diskon 5% ya, yang sebelumnya 25.000 menjadi segini guys, karena di diskon 5%. Selanjutnya kalian tinggal klik check out. Terus selanjutnya adalah gunakan huruf kapital di setiap kata kunci ya. Jadi misalnya nih dari kata kaos, maka huruf K-nya itu gunakan huruf kapital ya. Terus misalnya dari kata pria, maka huruf P-nya itu gunakan kapital ya, atau huruf besar guys. Karena ini juga rekomendasi dari algoritmanya sendiri ya di Shopee ya guys ya. Biar kata kunci kalian atau judul kalian itu lebih maksimal lagi guys. Jadi gunakan huruf kapital di setiap awal kata ya. Dan fun fact aja guys ya, untuk judul produk kita itu mempengaruhi ke hasil kata kunci performa iklan kita. Jadi kalau misalnya kita gitu ya mau ngiklanin produk kita, terus kita menggunakan kata kunci yang masih relevan dengan judul produk kita, maka itu hasilnya lebih perform atau lebih maksimal. Misalnya kita menggunakan kata kaos pria lengan panjang. Nah, terus kita mau iklan, kita pakai kata kunci kaos pria lengan panjang juga. Biasanya itu lebih maksimal guys, karena itu masih berhubungan ya dengan judul produk kita, kata kunci yang kita gunakan untuk iklan tadi. Begitupun juga kalau misalnya kita mau pakai kata kunci misalnya kaos lengan panjang, itu juga masih berhubungan ya dengan kata kunci di judul produk kita guys ya. Intinya ya, judul produk kita dengan kata kunci iklan yang mau kita gunakan, kalau misalnya relevan, itu hasilnya maksimal guys ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa pahami ya. Dan ya mungkin untuk next video kali ya, kita akan bahas lebih detail lagi tentang cara beriklan ya. Mulai dari pemilihan kata kunci sampai memaksimalkan iklan kita ya guys. Dan ya seperti itulah tadi ya untuk algoritma judul produk terbaru di Shopee ini ya guys. Intinya judul produk ini tuh nggak perlu pakai pengulangan kata kunci yang ribet ya. Kita cukup gunakan nama produk yang simple saja ya.
yang enak dibaca dan juga enak untuk algoritma judul produknya di Shopee dan juga enak untuk algoritma Shopee-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi untuk disclaimer aja, jangan rubah kata kunci atau judul produk kalian yang produknya itu udah banyak penjualan dan juga udah laris dan juga udah ada orderan setiap hari ya. Gantilah judul produk kalian yang nggak perform ya, atau mungkin kalian mau upload produk baru. Nah, terapkan judul produk yang saya jelaskan di video ini ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you, bye.